Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaki Afla dengan NIM 225005007111188. Mata kuliah Manajemen Reproduksi dan Inseminasi Buatan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Trinel Susilawati, MS IPU ASEAN Engineering. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa penyakit penularan pada reproduksi sapi. Nah, kesehatan hewan memiliki peran penting dalam dukungan keberhasilan peningkatan populasi kaitannya dengan penanganan gangguan reproduksi. Tingkat gangguan reproduksi pada ternak sapi betina produktif di Indonesia masih cukup tinggi dengan prevalensi yang bervariasi antara 11% hingga 15%. Kerugian ekonomi akibat gangguan reproduksi secara umum sebagai akibat meningkatnya pengeluaran biaya pengobatan dan operasional pemeliharaan karena jarak antar kelahiran yang lebih panjang. Rendahnya kualitas pakan seringkali dianggap menjadi penyebab hipofungsi ovarium, tetapi mungkin beberapa faktor lain yang mengakibatkan munculnya penyakit sehingga perlu disidik faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya hipofungsi ovarium pada ternak. Nah, hipofungsi ovarium sendiri ialah suatu keadaan di mana ovarium kurang berfungsi, ditandai dengan tidak munculnya birahi, dan umumnya sering terjadi pada sapi yang setelah beranak atau sapi darah yang kondisi tubuhnya rendah atau memiliki badan yang kurus. Penyebab hipofungsi ovarium karena adanya gangguan hormon, yaitu terjadi penurunan sekresi gonadotropin releasing hormon atau yang disebut dengan GRNH oleh hipotalamus. Diikuti menurunnya hormon, kekurangan pakan baik kualitas maupun kuantitas sehingga badan jadi kurus dan skor kondisi tubuh kurang dari 2,5. Keseimbangan nutrisi yang kurang bagus, menderita penyakit akut atau kronis seperti cacingan, kemudian iklim yang tidak serasi dengan kehidupan ternak seperti suhu yang terlalu tinggi atau terlalu panas sehingga kelenjar hipofisa anterior tidak mampu mensekresikan follicle stimulating hormone atau FSH dalam jumlah yang cukup pertumbuhan dan pembentukan folikel di ovarium. Ternak mempunyai ovarium yang hipofungsi pada umumnya terjadi pada birahi tenang atau silent heat, kemudian birahi semu, birahi tanpa ovulasi, siklus birahi tidak teratur, dan timbulnya birahi postpartum. Lambat hipofungsi ovarium dapat disembuhkan secara terapi dengan sinkronisasi birahi menggunakan progesteron yang diberikan secara intravaginal atau progesteron releasing intravaginal device. Gangguan reproduksi karena hipofungsi ovarium dapat diobati dengan pemberian preparat hormonal FSH-LH like dengan penyuntikan preparat kombinasi FSH-LH atau FSH like seperti PMSG dan HCG. Terapi hormon yang digunakan adalah preparat hormon PG600, Intervet, preparat hormon HCG Sorulon MSD secara intramuskuler. Pada saat diagnosis hipofungsi ovarium ditegakkan respon birahi yang diamati berupa presentasi birahi serta rentangan atau rata waktu terjadinya birahi dihitung berdasarkan saat penyuntikan PG600 sampai dengan munculnya tanda birahi di antara sapi yang mengalami hipofungsi ovarium. Pada penanganan kasus ini, pemakaian kombinasi PG600 dengan HCG mampu menginduksi aktivasi ovarium sapi yang mengalami hipofungsi ovarium. Hormon PMSG yang terkandung dalam PG600 berfungsi menginisiasi pertumbuhan folikel pada ovarium, sedangkan fungsi luteinizing hormone atau LH yang terkandung dalam PG600 dan HCG berperan pada proses androgenesis yang terjadi pada folikel yang dengan merubah kolesterol menjadi testosteron. Testosteron yang berbentuk akan berdifusi
masuk ke dalam sel granulosa yang diubah oleh FSH menjadi estrogen melalui proses aromatisasi yang melibatkan enzim aromatase. Adanya estrogen menyebabkan pertumbuhan folikel muda menjadi matang sampai terjadi birahi yang diikuti ovulasi. Hormon estrogen juga menyebabkan sapi menunjukkan tanda-tanda birahi. Secara fisiologis, fungsi FSH dalam PG600 menstimulir pematangan folikel yang menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen tersebut menyebabkan munculnya tanda-tanda birahi, yaitu peningkatan vaskularisasi ke organ reproduksi betina dan menimbulkan perilaku birahi. Ketika folikel telah matang, hormon estrogen mencapai kadar tertinggi yang kemudian memicu hipofise anterior untuk melepaskan LH yang menyebabkan terjadi ovulasi. Hormon HCG yang disuntikan setelah penyuntikan PG600 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas induksi ovulasi. Hormon HCG mempunyai aktivitas seperti LH yang dapat merangsang sel-sel granulosa dan sel-sel TK pada folikel yang matang mengalami ovulasi. Kepentingan hasil inseminasi buatan tidak hanya berperan pada aktivasi kembali ovarium sampai dengan terjadi ovulasi, terdapat beberapa faktor lain, yaitu kualitas semen, penanganan semen, deteksi birahi, ketepatan waktu inseminasi, dan keterampilan inseminator dalam mendepositkan semen ke dalam organ reproduksi sapi. Pada penanganan kasus ini, faktor-faktor lain tersebut adalah sama Setelah ovulasi, kadar hormon estrogen menurun drastis. Sel-sel pada jaringan ovulasi mengalami sel-sel jaringan sisa ovulasi mengalami luteinasi oleh LH, membentuk korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron. Sekresi LH yang terus-menerus penting untuk mempertahankan CL dan sekresi progesteron untuk keberlanjutan kepentingan pada sapi. Mungkin cukup untuk penjelasan mengenai penyakit menular pada ternak sapi, khususnya hipofungsi ovarium. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.